Kekalahan telak 5-1 yang diderita timnas Indonesia dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga di Stadion Accor, Sydney, menjadi pukulan telak bagi para pendukung Garuda. Kekalahan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga melahirkan gelombang protes keras dari supporter Indonesia yang hadir di stadion maupun yang menyaksikan dari tanah air. Sesaat setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, suara lantang dari tribun supporter Indonesia menggema di stadion. Teriakan, "Kembalikan Shin Tae-yong! Pulangkan Patrick Kluivert!" terdengar jelas dari ribuan pendukung yang hadir. Tagar serupa pun langsung trending di media sosial, menandakan ketidakpuasan yang meluas terhadap hasil buruk ini. Kekalahan telak ini memperpanjang rekor buruk timnas Indonesia sejak ditangani oleh Patrick Kluivert. Sejak menggantikan Shin Tae-yong awal tahun ini, performa skuad Garuda mengalami penurunan signifikan. Banyak yang menilai bahwa di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan pesat, termasuk keberhasilan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saya benar-benar kecewa dengan cara tim bermain hari ini. Tidak ada semangat juang seperti yang dulu sering kita lihat di era Shin Tae-yong. Permainan kita berantakan, tidak ada kreativitas, dan pertahanan begitu mudah ditembus, ujar salah satu supporter, Rahmat, yang datang langsung ke stadion. Di media sosial, berbagai komentar bernada serupa bermunculan. Banyak netizen yang mengkritik gaya kepelatihan Kluivert yang dianggap kurang memahami karakter permainan sepak bola Indonesia. STY berhasil membangun mental pemenang di tim ini, sementara di tangan Kluivert kita malah semakin hancur, tulis seorang pengguna Twitter. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia kesulitan mengimbangi permainan cepat dan agresif Australia. Sejak menit pertama, Socheros langsung tampil menekan dan berhasil mencetak gol cepat di menit ke-7 melalui sundulan Jackson Irvine. Gol kedua datang hanya 10 menit kemudian dari Jamie McLaren, memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia. Sampai babak pertama berakhir, Indonesia sudah tertinggal 3-0 setelah Craig Godwin menambah keunggulan lewat tendangan jarak jauh. Di babak kedua, bukannya membaik, performa Indonesia justru semakin menurun. 2 gol tambahan dari Ajdin Hrustik dan Martin Boyle membuat skor akhir menjadi 5-1. Kelemahan utama Indonesia dalam pertandingan ini adalah lini pertahanan yang rapuh serta kurangnya koordinasi di lini tengah. Tim terlihat kehilangan arah dan kurang memiliki visi dalam membangun serangan. Dibandingkan dengan era Shin Tae-yong, permainan Indonesia di bawah Kluivert tampak jauh dari harapan. Kekalahan ini semakin memperkuat suara-suara yang meminta evaluasi besar-besaran terhadap kepemimpinan Patrick Kluivert. Para supporter menilai bahwa perubahan pelatih yang dilakukan oleh PSSI justru menjadi bumerang bagi perkembangan timnas Indonesia. Mereka menuntut agar PSSI segera mengambil tindakan sebelum terlambat. Saya tidak melihat ada perkembangan positif sejak Kluivert mengambil alih. Justru semakin mundur. Jika ini terus berlanjut, maka perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia akan segera berakhir, ujar Dimas, salah satu penggemar berat timnas Indonesia. Selain itu, banyak yang mempertanyakan keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong, pelatih yang telah membawa Indonesia meraih berbagai pencapaian bersejarah. Selama di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai final Piala AFF, lolos ke Piala Asia, serta mencatatkan kemenangan bersejarah atas tim-tim besar Asia. Saya masih ingat bagaimana STY membangun tim ini dari nol. Dia membawa kedisiplinan dan strategi yang jelas. Sekarang kita kembali ke era ketidakpastian, ujar seorang netizen yang mendapat banyak dukungan dari komentar lainnya. Menanggapi kritik yang meluas,
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait hasil buruk ini. Namun, ia juga meminta agar semua pihak tetap memberikan dukungan kepada tim dan pelatih. Kami memahami kekecewaan para supporter, tetapi saat ini yang terpenting adalah menjaga stabilitas tim. Kami akan berdiskusi secara internal untuk menentukan langkah selanjutnya, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Sementara itu, Patrick Kluivert mengakui bahwa hasil ini jauh dari harapan, tetapi meminta waktu lebih untuk membangun tim. Saya mengerti kemarahan supporter, tetapi sepak bola membutuhkan proses. Saya tetap percaya dengan proyek jangka panjang ini, ujar Kluivert dalam konferensi pers usai pertandingan. Namun, pernyataan tersebut justru semakin memicu reaksi keras dari para supporter yang merasa bahwa timnas Indonesia tidak punya cukup waktu untuk terus mengalami kekalahan beruntun tanpa ada tanda-tanda perbaikan. Kekalahan telak dari Australia dan protes besar-besaran dari supporter menjadi sinyal darurat bagi PSSI dan tim pelatih. Jika situasi ini tidak segera ditangani, maka peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa sirna begitu saja. Para supporter kini menantikan keputusan dari PSSI. Apakah akan ada perubahan di jajaran pelatih? Ataukah Patrick Kluivert masih akan diberi kesempatan lebih lama? Yang jelas, dukungan supporter tetap untuk timnas Indonesia, tetapi mereka menuntut perubahan nyata agar mimpi berlaga di Piala Dunia tidak hanya menjadi angan-angan belaka.